Ini disiplin ilmu yang dikembangkan di lingkungan mazhab Imam Abu Hanifah atau nama lainnya Nu'man bin Tsabit. Yang ahli dalam bidang ini namanya Imam Muhammad As-Syaibani. Muridnya namanya Imam Asy-Syaksi. Menulis buku judulnya Syarah Kitab As-Siyar Al-Kabir. Kitab As-Siyar Kabir. Nah, kemudian ada seorang profesor yang berasal dari Irak, sangat perhatian terhadap masalah ini, dan ia berharap tradisi Islam ini berkontribusi pada pembangunan hukum internasional yang berlaku secara global dan pada akhirnya bisa dimanfaatkan bagi enrichment, pengayaan berbagai hukum yang berlaku di seluruh dunia. Namanya Majid Haduri. Beliau asli Irak, menjadi profesor di Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat. Majid Haduri punya murid namanya James Piscatori. James Piscatori adalah profesor di Universitas Oxford, kemudian di Durham University, kemudian pada akhirnya duduk di Australian National University, Australia sampai pensiun, sebelum pada akhirnya kembali ke Inggris. Beliau itulah guru saya dan yang membantu saya merumuskan, mengelaborasi konsep siar dan Pancasila ini. Anyway, saya kembali ke pertanyaan yang diajukan tadi. Jadi, mengapa ada dua jenis konsep kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam? Yang pertama khilafah, yang kedua adalah Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi kelompok khilafah adalah kelompok yang kecil tadi. Darul Ahdi wa Syahadah diajukan oleh Muhammadiyah pada muktamarnya yang ke-47 di Makassar pada tahun 2015. Jadi itu sudah menjadi keputusan resmi Muhammadiyah. Dan tentu pemerintah sangat senang karena Muhammadiyah benar-benar menjadi bagian dari Indonesia menurut pemerintah, tapi tidak bagi warga Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah karena menjadikan negara Indonesia sebagai negara Pancasila, dan negara Pancasila adalah Darul Ahdi wa Syahadah, saking merah putih hatinya warga Muhammadiyah, mereka mau bilang, kami ini bukan sekedar bagian dari Indonesia, kami ini adalah Indonesia itu sendiri. Gitu. Muhammadiyah adalah Indonesia, Islam adalah Indonesia. Nah, itu sudah pemahaman yang begitu mendalam mengenai Islam dan mengenai ideologi kebangsaan. Nah, anyway, soal konsep yang begitu besar mengenai Khalifatullah fil Ard, semua merujuk ke situ, karena itu Al-Quran. Tetapi bagaimana menurunkan, apakah menurunkan menjadi sistem kesultanan, ya kan, atau kekhalifahan, atau menjadi Darul Ahdi wa Syahadah, demokrasi Pancasila. Nah, itulah kontestasi terjadi di situ. Tapi ini sudah selesai, dan memang kita mesti secara bijaksana, jujur melihat, mengevaluasi motif-motif yang ada. Ya kan? Mengatakan Pancasila adalah kafir adalah suatu hal yang bukan sekedar tidak patut, tetapi juga kehilangan nalar kritis, karena sejatinya Pancasila itu dirumuskan dengan spirit kebersamaan, spirit kesetaraan, al-musawah, spirit keadilan, al-adalah, spirit kemanusiaan, al-insaniyah, spirit kemerdekaan, al-hurriyah. Nah, apakah itu kafir? Tentu tidak. Kalau mengkafirkan hal ini, al-insaniyah, al-hurriyah, al-adalah, dan lain sebagainya dan seterusnya, berarti kita sama saja mengkafirkan Al-Quran dong. Betul. Iya kan? Betul, iya. Jadi kalau kita membaca motifnya, niatnya ternyata adalah motif kekuasaan politik di antara para elit mereka. Semata-mata hanya itu. Baik, Pak Hasnan.
Jika memang betul-betul ada segolongan yang ingin tetap mendirikan kekhilafahan, apakah itu menjadi ancaman bagi Pancasila tersendiri? Ya, kalau itu kemudian menjadi gerakan yang inkonstitusional, yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, maka itu bisa ditindak. Bahkan bukan polisi yang menindak, karena polisi itu masalah keamanan. Ya. Bahkan itu sudah, kalau masalah integrasi, itu sudah menyangkut masalah pertahanan. Ya, itu militer yang harus turun tangan terhadap mereka. Akan tetapi, jika mereka mau konstitusional, mau menerima landasan ideal organisasi mereka Pancasila, ya jadilah partai. Jadilah partai politik, lalu berkampanye lah, gitu. Silahkan bertarung secara fair. Lalu kalau sudah begitu, maka kita lihat apakah ada yang milih. Silakan kalau dipilih. Kalau tidak sesuai dengan misalnya persentase parliamentary threshold, itu berapa persen itu? Ya kan? Iya. 2% apa berapa itu? Sekitar 2%. Ya, nanti kita lihat berapa persen, saya lupa. Kalau tidak dapat itu, ya jelas nggak dapat suara. PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang begitu bagus, diisi oleh anak-anak pandai. Yeah. Mbak Grace, itu Bang siapa namanya? Bang Tony, Raja Julianto, ini kan orang-orang pandai. Yeah. Brilian. Itu saja yang sudah bagus seperti itu, generasi milenial nggak dapat suara. Apalagi yang jelas-jelas melakukan instrumentalisasi agama, manipulasi agama untuk kepentingan kursi kekuasaan. Gitu. Kemudian dari pandangan Bapak sendiri ya, kira-kira pemerintah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme itu bagaimana, Pak? Nah, kalau pemerintah, saya pikir mesti bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. Harus ada strategi, namanya strategi semesta. Strategi semesta. Ya, kalau dalam perang dunia ada strategi perang semesta, ini strategi semesta. Bagaimana itu, Pak? Untuk pendidikan, edukasi, tapi bukan edukasi formal semata. Bukan sekolah-sekolah perguruan tinggi saja, tetapi juga pendidikan yang berorientasi kepada penyadaran masyarakat. Karena itu, karena semesta mesti melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ya kan? Misalnya masyarakat sipil, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Di lingkungan Nahdlatul Ulama kan menyanyikan Yalal Waton, Ubul Waton minal iman. Mencintai negara adalah bagian daripada iman. Kemudian jihad, resolusi jihad yang historis itu, kemudian saat ini dikontekstualisasikan menjadi NKRI harga mati misalnya. Itu sama dengan Muhammadiyah yang berseru bahwa Indonesia adalah negara Pancasila dan negara Pancasila adalah Darul Ahdi wa Syahadah, negara perjanjian dan negara persaksian. Jadi warga Muhammadiyah bahu-membahu bekerja keras terlibat dalam proses pembangunan nasional. Nah, harus melibatkan mereka dalam strategi semesta ini. Lalu memberikan kepercayaan kepada mereka agar supaya mendidik, melaksanakan program-program yang berorientasi pada penyadaran masyarakat, memperkenalkan faham keagamaan yang tengahan, yang moderat, ada proses moderasi di situ, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Itu. Jadi ada usaha untuk menyebarkan ideologi Islam yang berkemajuan, tetapi juga tengahan, wasatiyah. Nah, jadi itu yang harus dilakukan oleh negara, memberikan kepercayaan kepada organisasi-organisasi masyarakat sipil, merangkul mereka, memberikan dukungan moral, spiritual, politik, finansial, sosial, kebudayaan, agar supaya kita bisa bangkit bersama-sama. Kan kita semua anak bangsa Indonesia. Ya, karena siapa anak bangsa Indonesia? Semua yang ada di negeri tercinta ini itulah. Ya. Jadi pemerintah harus itu strategi semesta. Mungkin dari Pak Hasan sendiri bisa memberikan pesan kepada
para pemuda, para masyarakat untuk bahwa menumbuhkan nasionalisme, Pak? Kalau kita ingin menumbuhkan nasionalisme tetapi masuk melalui jalur keagamaan, spirit keagamaan, jalur hijrah. Mari kita hijrah, ya kan, menjadi muslim yang baik. Itu ya mesti benar-benar mengosongkan segala bentuk nafsu dulu, tazkiyatun nafas di dalam diri. Lalu kita membuat akal kita itu akal yang berorientasi memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, akal yang berpetunjuk, akal yang suci, itu kan. Ya. Jadi akal yang suci itulah sebagai instrumen untuk mulai mempelajari agama, membaca Al-Quran dengan dada yang luas dan luwes. Yang bisa menerima, Pak, ya? Menerima secara baik. Lalu tekun, lalu dilihat berbagai fakta historis yang ada, diteliti mengapa gejolak, kecamuk, konflik terjadi, dan bagaimana proses perdamaian terjadi, bagaimana sistem pemerintahan ketika Rasulullah menjadi pemimpin di Izaz yang kemudian berubah menjadi di Yasrib, ya, berubah menjadi Madinatun Nabi, sekarang dikenal dengan istilah Madinah. Gimana Rasulullah, akhlaknya Rasulullah gimana para sahabat, bagaimana konflik dan perdamaian yang terjadi pada saat era para sahabat, kekhalifahan, dan seterusnya. Jadi dilihat dulu, jangan diterima mentah-mentah, tapi dilihat, dipelajari, digali bagaimana proses pemerintahan dalam sejarah Islam itu terjadi. Lalu di Indonesia apa yang terjadi, ya kan? Yeah. What has happened, ya kan? In the long period of Indonesia, itu selama Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, pasca Reformasi, diperhatikan semua. Gitu. Apa yang kira-kira perlu diperbaiki, yang perlu direformasi. Tidak semua harus diganti dengan khilafah, yang konsepnya saja belum tentu jelas. Sekarang kalau ada khilafah Islamiyah, ini mazhabnya mazhab apa? Sunni apa Syiah? Itu kalau Sunni, mazhab fikihnya yang mana? Iya kan? Apa mazhab Malikiyah? Kemudian Hanafiyah. Kemudian Hambalikah? Syafi'iyah atau Hanabilah, gitu. Jadi yang mana dulu? Dan di antara misalnya Syafi'iyah itu ada banyak, Syafi'iyah yang mana? Nah, ini belum jelas, itu belum clear. Tapi saya baca dokumen-dokumennya adalah kemudian mengkritik mengenai masalah neoliberalisme, mengenai otoritarianisme, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya kalau itu yang keliru, maka bikin konsep yang spesifik mengenai itu. Bukan langsung potong khilafah, selamatkan Indonesia dengan khilafah. Nanti ada yang bilang juga di kelompok yang lain, selamatkan Indonesia dari khilafah. Ya kan, sebaiknya memang tengahan. Kita bergeser, sudahlah, nggak usah seperti itu. Kalau mau konstitusional, ya jadilah organisasi yang baik, menerima Pancasila, jadilah partai politik. Lalu kalau partai politik, ya kalau kalah ya legowo lah. Gitu. Namanya juga kalah, namanya kontestasi. Jadi mesti dibedakan. Urusan agama itu urusan yang luhur. Urusan ibadah itu sudah ada tuntunannya secara spesifik. Urusan politik adalah urusan muamalah. Urusan muamalah berarti urusan duniawi. Urusan duniawi berarti kata Nabi, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Engkau lebih mengerti mengenai urusan duniamu sendiri. Nah, saya pikir begitu. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Hasnan atas waktunya. Ya. Cukup sekian para kolega pemerintahan, ya. Jadi yang bisa disimpulkan dari sini bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang majemuk, ya, negara yang rasnya begitu banyak, kemudian kita harus tumbuhkan toleransi, ya. Nah, dengan Pancasila ini sudah betul-betul representasi dari Al-Quran tersendiri, ya. Terima kasih Pak Hasnan atas waktunya. Ya. Baik. Cukup sekian video kali ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.